Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sholih-sholihah, pernahkah kalian menjual jajanan kepada teman? Atau mungkin membeli barang di koperasi sekolah? Dalam Islam, semua bentuk transaksi atau jual beli disebut muamalah. Dan tahukah kalian, Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya jujur dan amanah dalam muamalah. Yuk kita pelajari bersama salah satu hadis Nabi tentang hal ini. Ani bin Abbasin qala Rasulullah SAW, ya ma'syarat tujjar, innakum qad walaitum amran halakat fihil amamu as-salifatul al-mikyalu wal mizanu, rawahul Baihaqi. Yang artinya, dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Hadis riwayat Baihaqi. Wah, kenapa ya Nabi sampai bilang begitu? Ternyata dulu ada kaum yang hancur karena mereka sering curang waktu menakar dan menimbang dagangan. Padahal kalau kita jujur dan berdagang, Allah pasti kasih keberkahan dan kepercayaan dari orang lain. Hadis ini mengingatkan kita betapa pentingnya kejujuran dalam berdagang dan bermuamalah. Ketika seseorang menipu dalam takaran dan timbangan, ia tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga merusak keadilan dan keberkahan dalam rezekinya. Jadi, lewat hadis ini, Nabi ngajarin kita semua buat selalu jujur, adil, dan gak curang sekecil apapun itu. Karena kunci kejujuran itu kunci rezeki yang halal dan berkah. Mari kita renungkan contoh sederhana. Saat kamu membeli jajanan di kantin dan penjual memberi kembalian lebih, apa yang kamu harus lakukan? Muslim yang jujur akan segera mengembalikannya meski nilainya kecil. Kejujuran seperti ini adalah cermin keimanan yang sesungguhnya. Dengan jujur, kita menjaga hati agar bersih dan menjaga hubungan dengan sesama agar tetap baik. Anak-anakku yang sholih-sholihah, setiap hari kita dihadapkan pada berbagai pilihan. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang meyakinkan, dan mana yang masih meragukan. Dalam situasi seperti itu, Islam memberikan panduan yang sangat indah melalui sabda Rasulullah SAW, yaitu An Hasani bin Aliin qala hafidtu min Rasulillah SAW qala da' ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun, rawahu Tirmidzi. Artinya, dari Hasan bin Ali berkata, aku menghafal dari Rasulullah SAW bersabda, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena sesungguhnya kejujuran itu ketenangan dan sesungguhnya dusta itu keraguan. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk selalu memilih jalan yang jelas, yang tidak membuat hati ragu atau bimbang. Dalam Islam, kejujuran tidak hanya berarti berkata benar, tetapi juga bersikap jujur terhadap diri sendiri, seperti memilih hal yang baik dan menjauhi yang meragukan. Sebagai contohnya, ketika kamu sedang ujian dan menemukan kesempatan untuk mencontek, hati kecilmu mulai ragu. Apakah aku harus mencontek atau tidak? Hadis ini memberikan jawaban yang jelas, tinggalkan yang meragukanmu. Karena jika kamu memilih kejujuran, hatimu akan merasa tenang. Sebaliknya, jika kamu berbuat curang, mungkin hasilnya baik di mata orang lain, tapi hatimu tidak akan pernah tenang. Anak-anakku, kejujuran itu menenangkan hati, sementara kebohongan justru membuat hati gelisah. Ketenangan batin adalah hadiah terbesar bagi orang-orang yang jujur.
Mereka tidak perlu takut ketahuan, tidak perlu berpura-pura, dan tidak perlu menyembunyikan kebenaran. Sebaliknya, orang yang sering berbohong akan terus merasa cemas, khawatir rahasianya terbongkar, dan tidak bisa menikmati ketenangan hidup. Maka, anak-anak, marilah kita amalkan pesan Rasulullah SAW ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika hatimu mulai ragu, berhentilah sejenak. Lalu pilihlah jalan yang benar dan jujur. Karena kejujuran adalah sumber ketenangan dan kebohongan hanya akan membawa kegelisahan. Nah, tadi kita sudah belajar bersama tentang hadis jujur dalam bermuamalah maupun jujur dalam segala kondisi dan situasi. Sekarang, sebagai tugas kalian, tulislah di buku catatan satu pengalaman kalian ketika kalian memilih jujur meski itu sulit, dan bagaimana perasaan yang kalian rasakan setelahnya. Nanti kita ceritakan bersama di kelas. Cukup sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian amalkan di rumah maupun di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.